Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi yang cerah ini insyaallah kita akan mengkaji kembali ilmu-ilmu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terangkum ataupun yang terkumpul ataupun yang akan kita ambil sebagai rujukan adalah kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada kesempatan kali ini telah sampai kepada bab yang ke-20, yaitu bab yang menjelaskan tentang petunjuk ataupun penunjukan terhadap jalan kebaikan dan juga mendakwahkannya dan juga mendakwahkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk menghemat waktu langsung saja kita masuk kepada bab yang ke-20 ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Bab ad-dilalah ala khairin wa du'a ila hudan aw dhalalah. Bab yang menjelaskan tentang penunjukan terhadap kebaikan dan juga mendakwahkan terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya orang yang menunjukkan kepada kesesatan. Nanti akan ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana dalam satu hadis dijelaskan bahwasanya seseorang terkadang menunjukkan kepada kebaikan dan juga terkadang menunjukkan kepada kesesatan, dan masing-masing akan mendapatkan balasan yang setimpal. Baiklah, perkataan rahimahullah ad-dilalah, penunjukan, ini adalah terambil daripada hadis Rasulullah yang akan kita bahas mungkin secara singkat, yaitu dari an Abi Mas'udin Uqbah ibnu Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala yang setimpal, yang sejajar dengan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Wad du'a, perkataan Al-Imam Nawawi wad du'a dalam bab ini yaitu mendakwahkan kepada kebaikan. Sebenarnya kata-kata dilalah, menunjukkan, wad du'a masing-masing ada keterkaitan. Namun perkataan ad-du'a, mendakwahkan, itu adalah lebih utama, karena seseorang yang menunjukkan terkadang hanya sebatas menjelaskan, sebatas menerangkan jalan tersebut tanpa adanya seruan dari orang tersebut kepada jalan tersebut. Sedangkan mendakwahkan tentu berbeda halnya, yaitu menjelaskan jalan tersebut kemudian menyerukan kepadanya. Inilah sedikit perbedaan antara menunjukkan dengan mendakwahkan. Dan tentu kata-kata mendakwahkan adalah lebih utama dan lebih sempurna daripada kata menunjukkan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memaparkan ayat-ayat yang berkenaan dengan bab tadi. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Wad'u ila rabbik, surat Al-Qasas ayat 87. Dan serulah engkau ya Muhammad kepada Rabbmu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. An-Nahl ayat 125. Serulah wahai Muhammad kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, wal mau'izah, dan juga dengan nasihat yang baik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ali Imran ayat 104.
Dan hendaklah di antara kalian ada seorang ummah, ada seorang kelompok yang menyeru kepada kebaikan. Pendengar yang budiman, inilah ayat-ayat yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang berkaitan dan berkenaan dengan bab ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik" adalah seruan kepada Nabi Muhammad untuk mendakwahkan apa yang dibawa, apa yang diemban daripada risalah, nubuwah, daripada petunjuk yang Allah berikan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sabili rabbik, yaitu jalan Tuhanmu, karena jalan tersebut adalah jalan yang memang Allah gariskan untuk menuju kepadanya, dalam artian untuk menuju kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam menunjukkan dan menyerukan dakwah ilallah Subhanahu wa taala ini memiliki cara, memiliki metode di dalam menyampaikannya. Pertama adalah bil hikmah, yaitu dengan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Apa maksud daripada hikmah? Hikmah adalah wad'u syai' fi maudhi'ih, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, ataupun tanzilun nas ala manazilihim, yaitu menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Ini adalah makna daripada hikmah. Maka wajib bagi seorang dai untuk mengetahui dan memahami tentang metode cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wal mau'izah, yaitu dengan nasihat. Serulah hamba-hamba Allah dengan nasihat yang baik, dengan materi-materi yang hasan, yang bagus. Ini adalah cara yang kedua. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan yang ketiga adalah berdebatlah dengan mereka dengan perdebatan yang baik. Maksudnya perdebatan yang baik di sini adalah dari sisi ketika bercakap, ketika berdebat dengan orang yang kita berdebatkan, kita tidaklah meremehkannya ataupun malah sebaliknya kita terlalu keras terhadapnya. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana kebenaran itu tersampaikan, tersalurkan, dan menjadikan dia itu puas dengan kebenaran yang kita sampaikan. Ini maksud daripada al-mujadalah bil hasanah atau billati hi ahsan. Nah, yang terakhir yang tidak disebutkan di dalam ayat ini adalah wal al-mujaladah bis suyuf liman kana zaliman. Maksudnya adalah memerangi dengan pedang, memerangi dengan senjata kepada orang-orang yang zalim, seperti halnya orang-orang yang kufar. Ini adalah tahapan-tahapan daripada metode untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita simpulkan, berarti kita dapati metode ataupun uslub-uslub dalam mendakwahkan kepada jalan Allah ini ada 4 macam. Yang pertama adalah metode dengan hikmah. Yang kedua adalah dengan mau'izah, nasihat yang baik, yang bagus. Yang ketiga adalah al-mujadalah billati hiya ahsan, yaitu mendebat ataupun berdiskusi dengan cara yang baik. Sedangkan yang terakhir adalah al-mujaladah. Ingat, al-mujaladah, bukan al-mujadalah, tapi al-mujaladah bisuyuf liman kana zaliman, yaitu memerangi dengan senjata bagi orang-orang yang zalim, seperti halnya orang-orang kufar yang memang dia memerangi kita. Ini adalah tahapan-tahapan ataupun fase-fase ataupun metode-metode yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi seorang dai dalam mendakwahkan kepada jalan Rabb-nya. Kemudian di sini sebagaimana tadi yang Anda sampaikan, salah satu hadis yang menjadi sandaran dalam bab ini adalah hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri yang tadi saya sebutkan, yaitu man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya adalah pahala yang setimpal seperti halnya orang yang mengerjakannya.
Hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah, di antaranya adalah begitu luasnya ataupun luasnya rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Bagaimana hal ini bisa dikatakan sebagai rahmat Allah sangat luas? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala orang yang menunjukkan itu, kalau dia itu diijabahi, kalau dia itu petunjuknya diikuti dan dikerjakan oleh orang yang ditunjukinya, maka pahalanya itu sama seperti halnya orang yang mengerjakan, walaupun yang menunjukkan tersebut tidak mengerjakannya. Tetapi bagi seorang muslim yang sejati, hendaknya ketika menunjukkan pada kebaikan, dia menyerukannya dan juga melaksanakannya yang lebih awal, karena supaya tidak terkena ataupun tidak termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah engkau mengatakan terhadap apa-apa yang engkau lima taquluna ma la taf'alun, mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Artinya dia menyeru kepada suatu kebaikan tetapi tidak mengerjakannya. Ini pun adalah tidak baik. Tetapi yang paling baik adalah menyeru kepada kebaikan, kemudian mengamalkannya dan juga mengerjakannya. Kabura maqtan 'indallahi ma an taqulu ma la taf'alun. Adalah besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bab ini. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang selanjutnya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, maka baginya adalah pahala. Pahala yang seperti apa? Seperti pahala-pahala yang seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, yang mana tak sedikit pun dari pahala tersebut berkurang. Begitu pula sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, keburukan, kejelekan, kemaksiatan, kana alaihi minal itsm, maka baginya, maka atasnya adalah dosa, mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, yaitu dosanya seperti halnya orang yang mengikuti kejelekan tersebut dan tanpa sedikit pun dosa tersebut akan terkurang darinya. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia, yang menjelaskan tentang dua keadaan berbeda. Yang pertama adalah keadaan seorang penyeru kebaikan, seorang penyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, seorang penyeru kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah salah satu keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebaliknya, di sesi yang kedua, Rasul pun mengatakan yang sebaliknya, barang siapa yang menyeru kepada keburukan, kejelekan, kesesatan, kemaksiatan, maka dosanya itu seperti halnya dosa orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dikurangi. Jadi hendaknya bagi kita seorang muslim yang sejati untuk selalu mengingat hadis ini, untuk selalu memahami dan merenungkan isi daripada hadis ini. Dalam bagian manakah kita termasuk dalam hadis ini? Apakah pada potongan pertama ayat ini, hadis ini, ataukah pada potongan kedua? Tinggal kita melihat di dalam kita diri sendiri. Kemudian hadis yang berikutnya adalah dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW berkata pada hari Khaybar. Khaybar adalah salah satu mantiqah, daerah yang ada di Madinah yang dihuni oleh kaum Yahudi. Rasul bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Saya sungguh akan aku berikan sebuah bendera
pada esok pagi kepada seorang laki-laki yang mana Allah dengannya akan membuka, akan memberikan kemenangan kepadanya. Kemudian laki-laki tersebut disifati oleh Rasulullah SAW, yuhibbullah wa rasulah, yang mana lelaki tersebut itu mencintai Allah dan juga Rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh, tidak hanya sebatas dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi malah sebaliknya, Allah pun mencintainya dan juga Rasulnya. Nah, potongan yang terakhir ini, kata-kata Rasulullah, sabda Rasulullah, yuhibbuhullah wa rasuluh, inilah perkataan ataupun sabda beliau yang menjadi banyak perbincangan, pertanyaan di kalangan para sahabat ketika itu. Sebagaimana pada hadis selanjutnya, yaitu fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum di malam itu masing-masing ataupun saling berdiskusi, saling bercakap-cakap, siapakah yang akan menjadi pembawa bendera tersebut yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tadi salah satu alasannya adalah pensifatan Rasulullah SAW tentang lelaki tersebut, bahwasanya lelaki tersebut tidak hanya mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi Allah juga mencintainya dan juga Rasul pun mencintainya. Kemudian setelahnya pagi menjelang, Rasulullah SAW dan juga para sahabat seperti biasa berkumpul, dan masing-masing para sahabat sudah berharap, yarju an yu'taha, berharap agar bendera yang tadi malam dikatakan oleh Rasulullah itu diserahkan kepada dirinya masing-masing. Dalam artian setiap masing-masing sahabat berangan-angan mengharap akan mendapatkan bendera tersebut. Dan ini adalah suatu harapan yang mulia dan hendaknya kita meneladaninya. Dalam artian kita pun tidak mengapa untuk mengangan-angankan terhadap kebaikan. Bahkan itu adalah hal yang dianjurkan. Kemudian Rasul mulia bersabda, Aina Ali ibn Abi Thalib, di mana ataupun kemanakah Ali bin Abi Thalib? Karena ketika itu Rasulullah SAW tidak melihat di antara para sahabat kita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Faqil, kemudian dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah huwa yashtaki ainai. Wahai Rasulullah, Ali bin Abi Thalib ataupun mata Ali bin Abi Thalib sedang sakit. Kemudian fa'arsilu ilaih, maka coba beritahu dia, kirimkan ataupun kasih tahu dia, ataupun bisa kita katakan Rasul mengutus salah seorang sahabatnya untuk menengoknya bagaimana kondisi terakhir daripada Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib dibawa, fabasaqa Rasulullah SAW fi aini, Rasul pun dengan lisannya yang mulia meludahi mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan juga mendoakannya. Fabara'a hatta ka'allam yakun bihi waja', sehingga dengan ludah Rasulullah SAW dan juga doanya, keberkahan doanya, biiznillah mata Ali radhiyallahu anhu yang tadinya sakit menjadi sembuh, seolah-olah tidak pernah sakit. Kemudian setelahnya sembuh, fa'atahu rayah, Rasul pun memberikan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali pun berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana, apakah aku perangi mereka sampai mereka itu seperti kita, dalam artian masuk Islam gitu ya. Faqal, kemudian Rasul pun menjawab, unfuz ala rislika hatta tanzila bisahatihim, laksanakanlah dan janganlah tergesa-gesa sampai engkau menemui mereka. Summad'uhum ilal Islam. Nah, inilah yang menjadi kata-kata ataupun syahidnya, kata dalil dalam bab ini, yaitu ud'uhum ilal Islam, serulah mereka kepada keislaman, untuk masuk Islam. Dan akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fihi, dan kasih tahu mereka, beritahu mereka tentang kewajiban mereka terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am.
demi Allah, demi Allah engkau menunjuki seorang lelaki, la an yahdiyallah, Allah menunjuki dengan perantara engkau wahai Ali bin Abi Thalib seorang laki-laki, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki harta unta merah. Dan ini adalah menunjukkan bahwasanya pentingnya seorang untuk berdakwah, untuk menyeru kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan tentang perbandingan pahalanya, yaitu seperti halnya ataupun bahkan lebih baik daripada unta merah. Yang mana unta merah pada zaman Nabi Muhammad SAW termasuk harta yang paling berharga.